teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Maria Viana Astingongo dengan NIM 2001090002. Di sini akan sama-sama bersama teman-teman mempelajari tentang Kerajaan Aceh. Saksikan ya, sejarah Kesultanan Aceh atau Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam adalah salah satu kerajaan Islam yang pernah berdiri di Nusantara. Adapun yang melatar belakangi berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam adalah sejak berdirinya Kerajaan Malaka dan sampai pada masa kejayaannya, masih banyak daerah-daerah Aceh yang luas meliputi Pasai, Lamuri, dan daerah lainnya masih memiliki raja-raja kecil dengan kekuasaan terbatas dan belum ada yang bisa menyatukannya. Bermula ketika kekuatan barat telah tiba di Malaka, maka mendorong Sultan Ali Muqayyad Shah untuk menyusun kekuatan dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah payung Kerajaan Aceh. Akhirnya terbentuklah suatu kerajaan yang berdaulat di utara Sumatera dengan nama Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1496 Masehi. Untuk membangun kerajaan yang besar dan kokoh, Sultan Ali Muqayyad Shah membentuk angkatan darat dan laut yang kuat. Sultan Ali Muqayyad Shah juga meletakkan dasar-dasar politik luar negeri Kerajaan Aceh yang isinya sebagai berikut. Pertama, mencukupi kebutuhan sendiri sehingga tidak bergantung pada pihak luar. Yang kedua, menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang ketiga, bersikap waspada terhadap negara barat. Keempat, menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar. Dan yang kelima, menjalankan dakwah Islam ke seluruh Nusantara. Ibu kota Kerajaan Aceh sendiri terletak di Kutaraja atau Banda Aceh sekarang. Kerajaan Aceh memiliki sistem pemerintahan teratur dan sistematik serta mengembangkan sistem pendidikan militer. Nah teman-teman, untuk raja-raja atau yang lebih dikenal dengan sultan dan sultanah yang pernah memerintah di Kerajaan Aceh kurang lebih ada 34 orang sebagai berikut ini. Kita masuk pada puncak kejayaan Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh muncul sebagai tempat strategis di Selat Malaka, sebagai pengambilan perbekalan dan pelabuhan niaga bagi kapal-kapal yang akan lewat. Melalui Selat Malaka ini, penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para pedagang Gujarat dan dari Timur Tengah lainnya dapat terlaksana. Mereka tidak hanya sekedar berdagang, tetapi juga menyebarkan agama yang mereka anut kepada penduduk pesisir pantai. Setelah Sultan Iskandar Muda naik tahta, yaitu pada sekitaran tahun 1607 sampai dengan 1636 Masehi, Kesultanan Aceh mengalami perkembangan pesat hingga mencapai puncak kejayaannya. Di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda inilah, Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas perdagangan, bahkan menjadi bandar transit yang menghubungkan dengan dagangan Islam di dunia barat. Teman-teman, pada masa pemerintahannya Sultan Iskandar Muda, ia melakukan ekspansi ke beberapa wilayah lain, contohnya berhasil melakukan daerah sumber penghasil timah yakni Pahang. Kemudian pada masa kepemimpinannya, Aceh melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka dengan ratusan kapal perang dan puluhan ribu prajurit angkatan laut. Sebab kerajaan ini memiliki komitmen menentang segala bentuk imperialisme yang dilakukan bangsa barat. Juga sampai pada kerajaan Johor di Semenanjung Malaya agar dapat menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka secara utuh dan menguasai daerah-daerah penghasil ladang. Di samping itu, Kerajaan Aceh memiliki kekuasaan yang sangat luas, meliputi daerah Aru, Pahang, Kedah, Perlak, dan Indragiri. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk pada gambar dari peta Kerajaan Aceh. Dalam penggambaran peta Kerajaan Aceh di sini, saya menggunakan beberapa warna untuk mempermudah teman-teman dalam mengenali peta Kerajaan Aceh. Nah, warna-warna itu ada yang berwarna coklat, orange, kuning, biru, serta merah. Nah, apa maksud dari warna-warna yang saya gunakan ini akan saya jelaskan. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu yang berwarna coklat. Yang berwarna coklat ini merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam dengan ibu kotanya yaitu Kutaraja, tepat berada di ujung Pulau Sumatera. Kemudian yang berwarna orange, ini merupakan wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh Sultan Iskandar Muda dalam ekspedisi yang dilakukannya selama masa kepemimpinannya. Nah, kemudian kita masuk pada yang berwarna merah. Yang berwarna merah ini merupakan jalur yang ditempuh
jalur militer yang ditempuh oleh Sultan Iskandar Muda ketika melakukan ekspedisinya. Nah, ekspedisi militer yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda ini dilakukan dalam dua model, yaitu melalui jalur laut dan juga jalur darat. Nah, kemudian kita lihat di sini ada satu gambar dari jalur yang dilalui Sultan Iskandar Muda dalam ekspedisi militernya, itu digambarkan dengan garis putus-putus. Nah, kenapa digambarkan sedemikian? Nah, gambar ini ditujukan untuk menjelaskan bahwa inilah jalur yang ditempuh oleh Sultan Iskandar Muda ketika ia berangkat dari Kutaraja menuju ke Malaka untuk melakukan ekspedisi militer dengan tujuan menguasai Malaka, di mana pada saat itu Malaka tengah diduduki oleh bangsa Portugis. Kemudian jika teman-teman lihat di sini ada jalur putus-putus atau gambar dari garis putus-putus yang menghubungkan Pahang dengan Malaka. Ini merupakan satu-satunya jalur ekspedisi darat yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda dalam masa pemerintahannya. Kemudian untuk yang berwarna biru ini merupakan gambar dari wilayah perairan yang berada di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Nah, untuk beberapa gambar dan warna yang digunakan ini sudah saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan secara tersendiri gambarnya. Teman-teman, beralih dari kejayaan, kita masuk pada kehidupan politik Kerajaan Aceh. Kehidupan politik Kerajaan Aceh sebelum dan sesudah pemerintahan Sultan Iskandar Muda sangat berbeda. Pada periode awal, konsentrasi politik lebih tercurah untuk pembentukan kekuatan militer dalam upaya mempertahankan keberadaannya dari ancaman yang datang dari dalam ataupun luar. Di samping itu, kekuatan militernya diperlukan untuk ekspansi ke daerah sekitar guna menambah wilayah kekuasaan. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa, ia tidak hanya melanjutkan kegiatan ekspansi wilayah seperti para pendahulunya. Sultan Iskandar Muda juga berusaha menata rapi sistem politik dalam kerajaan, terutama yang berkaitan dengan konsolidasi dan peletakan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasainya. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Aceh. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Aceh sendiri bertumpu di bidang pelayaran dan perdagangan. Perekonomian Aceh tumbuh pesat sebab letaknya strategis di Selat Malaka. Selain itu, semakin meluasnya pengaruh Kerajaan Aceh dan hubungan-hubungan dengan pihak asing juga menjadi faktor perkembangan ekonomi yang semakin maju. Berikut beberapa komoditas perdagangan Kerajaan Aceh meliputi lada, emas, minyak tanah, sutra, kapas, kapur barus, menyan, dan belerang. Selain itu, perekonomian di ibu kota kerajaan juga tumbuh pesat, dibuktikan dengan sudah adanya pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi. Di bidang pertanian, daerah Sedang Pidi adalah lumbung bagi komoditas padi. Namun komoditas utama atau bisa dikatakan unggulan di Kesultanan Aceh yang diekspor keluar adalah lada. Dengan kemakmuran dan kemajuan di bidang perekonomian, Kesultanan Aceh kemudian tumbuh menjadi kerajaan Islam besar yang diperkuat oleh armada bersenjata yang besar dan kuat, terutama armada lautnya. Berikut kita masuk pada kehidupan sosial budaya Kerajaan Aceh. Selain di bidang perekonomian, pengaruh letak yang strategis membuat kehidupan sosial budaya di Kerajaan Aceh tumbuh pesat. Hal ini disebabkan karena interaksi dengan orang-orang luar seperti pedagang-pedagang dari timur dan Eropa. Kehidupan sosial budaya dapat dilihat dari landasan hukum yang berlaku yang didasari dari ajaran Islam. Hukum adat ini disebut hukum adat Makuta Alam. Berdasarkan hukum ini, pengangkatan seorang sultan diatur dengan sedemikian rupa dengan melibatkan ulama dan Perdana Menteri. Masuk pada kehidupan agama Kerajaan Aceh. Mayoritas masyarakat di Kesultanan Aceh beragama Islam. Perkembangan agama Islam di kerajaan ini disebabkan karena terjadi hubungan interaksi dengan pedagang Arab dan India. Peran Kesultanan Aceh dalam menyebarkan agama Islam dapat dibuktikan dari karya-karya ulama Aceh yang dipakai di Asia Tenggara. Masa keruntuhan Kerajaan Aceh. Nah, pada tahun 1641 atau sepeninggalan Sultan Iskandar Thani, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Faktor kejatuhan Kerajaan Aceh paling utama adalah adanya perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta
dan beberapa wilayahnya yang jatuh kepada pihak penjajah Belanda seperti Minangkabau, Deli, Siak, Tapanuli, dan Tiku. Akibatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan sekitar Malaka semakin menguat. Pada masa pemerintah raja terakhir Kerajaan Aceh, Belanda terus melancarkan perang terhadap Aceh. Setelah melakukan peperangan selama kurang lebih 40 tahun, Kesultanan Aceh akhirnya jatuh kepada pangkuan Belanda. Peninggalan Kerajaan Aceh. Sisa-sisa arsitektur bangunan peninggalan Kesultanan Aceh keberadaannya tidak terlalu banyak, disebabkan karena sudah terbakar pada masa Perang Aceh. Beberapa bangunan dan peninggalan yang masih tersisa, contohnya seperti Istana Dalam Darutonya yang sekarang menjadi pendopo Gubernur Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman, Taman Sari Gunungan, Benteng Indrah Patra, Pintokop, Meriam Kesultanan Aceh, Makam Sultan Iskandar Muda, Kompleks Pemakaman Keluarga Kesultanan Aceh, dan Uang Emas Kerajaan Aceh. Nah, sekian pembelajaran kita tentang Kerajaan Aceh. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!